kembali lagi di YouTube channel aku, Zoya Zoraya. Oke, akhirnya aku bisa bikin video lagi nih dari sekian lama ya. Nah, kali ini aku mau jawab nih pertanyaan teman-teman mengenai diet aku yang kemarin. Nah, kebetulan jadi banyak banget yang nanya ke aku karena melihat bentukan aku itu udah berubah dari yang 75 kilo ke 65 kilo dalam 1 bulan gitu. Nah, pertanyaannya udah aku rangkum dan kebanyakan sih pertanyaan sama ya. Jadi aku udah klasifikasi ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman aku biar aku langsung jawab aja di sini ya. Oke, pertanyaan pertama adalah sebenarnya diet yang aku jalanin ini diet apa sih? Karena di judul yang sebelumnya di YouTube aku itu diet OCD, ala Hughes atau ala Tia Aristia. Jadi diet yang aku jalanin ini adalah diet ala Katia Aristia. Yang no tepung, no gula, no santan, no minyak, dan jalan cukup 45 menit aja. Nah, kalau untuk jalan 45 menit, ini memang sangat dan wajib banget dianjurkan. Karena kenapa? Karena jalan ini berdasarkan dari dokter Katia Aristia ya. Ini tuh untuk membangunkan sel-sel kita untuk bisa bisa bekerja lebih baik lagi karena kan nanti dia akan membakar kalori kita seperti itu, jadi memperbagus metabolisme yang ada di tubuh kita. Nah, setelah jalan, selain jalan 45 menit ya, terus sama pantang makan yang no gula, no tepung, no minyak, no santan, kita itu harus konsisten makan di jamnya gitu. Nah, itu memang kita butuh effort lebih ya, karena kalau aku pribadi untuk mengingatkan jam makan aku itu aku menggunakan alarm. Jadi kalau misalkan aku bagi, kalau pertama kali aku diet aku bagi jadi 6 waktu aku makan gitu. Pertama aku bangun tidur ya, kan udah aku ini ya di YouTube aku yang sebelumnya ya, jam 7:30, terus 8:30 waktu itu ya, terus abis itu jam 10:30, terus siang jam 6:30, terus 6:30, terus abis itu makan lagi 6:30 kayak gitu ya. Nah, terus kadang aku di 8:30 aku makan snack gitu. Nah, makanannya juga konsisten, hanya itu aja selama 2 minggu itu aku makan ayam. Nah, yang disebutkan sih sama Katia Aristia ya, itu ayam sama ikan laut. Nah, karena kenapa? Karena itu yang mudah dicerna oleh tubuh kita gitu. Jadi makanannya itu ayam atau ikan laut. Nah, 2 minggu pertama itu aku makan ayam terus. Nah, ayam yang diteriyaki lah, yang dibakar lah, kayak gitu. Pokoknya tanpa minyak, tanpa santan, tanpa gula kayak gitu. Dan minumnya memang aku nggak minum macem-macem ya, aku cuma cukup minum air putih aja. Nah, ini tuh aku minum di botol kayak gini, ini sekitar 750 ml. Jadi aku sekitar 3 kali atau 4 kali aku minum ini sehari sampai habis kayak gitu, dari pagi sampai malam ya, nggak dalam satu waktu kayak gitu. Itu minum itu juga untuk memperlancar BAB. Jadi kalau misalkan pagi-pagi nih, kan banyak yang bilang katanya kalau diet Katia Aristia itu susah BAB kayak gitu. Tapi alhamdulillah aku nggak sulit BAB, malah aku lancar karena aku juga pilih buah-buahannya ya, makan pepaya gitu. Terus sebelum pas aku bangun tidur aku minum air dulu, setidaknya sampai setengah ini deh gitu. Setengah ini aku minum. Setelah itu rasa pengen buang itu kan jadi terdorong ya gitu. Itu sih yang pertama. Jadi diet ala Katia Aristia. Nah, pertanyaan yang kedua, ini berapa lama sih aku ngejalanin diet ini? Aku ngejalanin diet ini 1 bulan.
1 bulan ya, bener-bener 1 bulan aku ngejalanin ini. Pernah stuck nggak? Pernah gitu, karena aku menstruasi ya. Kalau menstruasi itu kan tubuh mengandung air ya, tubuh kita udah pinter deh ngandung air biar kita nggak dehidrasi atau kurang darah ya gitu ya. Nah terus jadi aku waktu itu sempat stuck di angka 68. Itu aku udah berapa hari ya, sekitar hampir seminggu deh aku stuck di 68, dan itu susah banget turunnya gitu. Maksudnya tuh di 68 koma berapa gitu, nanti udah 67 ke 68 lagi gitu kan. Itu stuck banget selama 1 minggu ya, itu aku stuck. Sampai akhirnya setelah melewati angka 68, 67 ke 65 itu cepet banget gitu. Jadi aku cuma stuck di angka 68. Kalau ditanya sama suami, udah berapa sekarang? Masih 68. 68 terus jawabannya, kok masih 68 aja sih gitu kan. Ya aku juga bingung sendiri kan. Cuma memang setelah aku pada saat aku dapet sampai setelah selesainya itu aku bener-bener stuck 68. Itu cukup bikin aku, tadinya tuh kan aku memang pengen banget turun ya timbangannya, jadi tiap hari tuh aku kontrol. Pokoknya habis bangun tidur, terus sebelum tidur itu aku kontrol, aku timbang badan aku dulu gitu ya. Biar ada kepuasan tersendiri gitu kalau misalkan ngelihat timbangannya ke kiri nggak ke kanan gitu sih. Nah yang ketiga, ada yang nanya juga, kok di jam 8:30 aku masih makan snack gitu kan. Nah aku makan snacknya itu yang dari Roma ya, yang bener-bener nggak ada gula, nggak ada abon gitu, bener-bener polos aja crackersnya kayak gitu. Aku cuma makan 1, kalau misalkan aku lapar banget aku makan 2 gitu. Nah abis itu kan aku minum tuh. Nah setelah itu tidur. Jadi menurut dokternya Katia ya, kalau misalkan tidur itu bisa membakar, kita ada proses pembakaran lemak gitu sih. Nah yang aku denger ya gitu. Nah jadi jadi aku seneng banget kalau misalkan aku habis bangun tidur nih, timbangan aku tuh turun. Aku jadi makanya seneng kalau misalkan nimbang habis tidur, pasti timbangannya turun sekitar berapa ounce. Misalkan sekarang nih 65 gitu kan, aku habis makan 65,3, tapi nanti pas aku bangun timbangan aku sekitar 64,8, 64,9, pokoknya intinya turun 64, nggak di 65 gitu. Kan kebetulan timbangan aku digital ya. Nah jadi pokoknya setiap abis tidur itu aku paling seneng nimbang. Karena kenapa? Itu langsung turun timbangannya gitu. Nah jadi menurut aku yang penting kita bukan makan besar di jam 8:30 itu, cuma buat ganjil aja dan biar nggak masuk angin juga. Kalau misalkan lapar mau tidur kan jadi nggak bisa tidur juga kalau misalkan kita lapar. Pertanyaan keempat, ini pernah nggak aku makan sayur? Kan harus konsisten tuh makannya gitu kan, nasi sama ayam kayak gitu. Nah kalau untuk sayur, aku malah aku jadiin snack. Jadi misalkan aku makan sayurnya, memang aku cuma makan sayur bayam ya gitu kan. Jadi sayur bayam, kalau misalkan aku makan itu di jam aku makan snack, bukan di makan siang atau makan malam, bukan. Tapi di makan snack, dan itu cuma aku gado aja sih. Itu untuk nggak pakai nasi. Jadi cuma aku gado sayurnya sama airnya. Kan sayur juga bagus ya buat serat kita juga, dan itu juga jadi memperlancar BAB kita. Oke, di pertanyaan kelima sekarang ya. Di sini nasi dikurangin kalau sudah berapa minggu? Nah, pertama kali aku 2 minggu itu aku makan nasi. Kalau Katia kan 6, kalau aku 5. Karena menurut aku 6 sendok melentung itu banyak banget. Menurut aku kayaknya kebanyakan gitu ya. Jadi aku cuma 5 sendok melentung gitu. 5 sendok melentung kan menurut aku juga. Coba deh teman-teman, 5 sendok tuh yang ngegumpel gitu, melentung itu namanya ya. Itu tuh banyak banget jadinya 5 sendok melentung. Nah itu 2 minggu pertama itu aku makan nasi
5 sendok melentung. Nah, setelah 2 minggu yang berikutnya itu aku udah kurangin karena perut aku udah menyesuaikan, kayaknya makan banyak itu jadi padat banget perut aku gitu. Jadi aku kurangin jadi 3 sendok melentung gitu, 3 sendok melentung. Dan itu juga kalau di lock and lock yang kecil gini itu udah penuh banget sih menurut aku gitu. Nah, pertanyaan ke-6 di sini, makanan aku ditimbang nggak sih gitu kan. Jadi kalau untuk makanan, untuk yang ayam itu aku timbang. Itu per 2 minggu pertama aku 100 gram. Kayak gitu sih, aku 100 gram. Terus yang setelah minggu kedua, minggu ketiga ya, itu aku turunin jadi 50 gram aja gitu. Memang jadi lebih sedikit ya, karena kebetulan kan perut kan juga udah udah kayak mengikuti gitu, kita makannya udah nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalau misalkan makan banyak tuh udah begah aja perutnya gitu. Perut tuh udah pintar sendiri ya gitu, ngikutin jadwal makan kita. Tapi kalau misalkan buah itu aku snacknya ya, untuk snack aku makan buah itu aku timbang setiap yang pagi sama yang sore atau yang malam. Itu aku 50 gram gitu, 50 gram. Tapi turun loh gitu kan, senengnya itu. Jadi mungkin kita makannya snacknya ada snack buah sama crackers yang nggak terlalu banyak kalorinya gitu kan. Nah kadang kalau misalkan kayak malam ya, kayak misalkan malam aku suka nggak sempet masak, jadi aku makan roti gandum aja. Malamnya itu aku makan roti gandum, karena kan roti gandum itu sama aja kayak 8 putih telur, dan itu ngenyangin juga gitu. Jadi kalau misalkan udah sampai rumah gitu kan, aku belum sempet masak tapi udah waktunya makan, itu aku langsung ambil aja rotinya gitu. Karena kan kalau misalkan kita cheating ya, itu bisa mempengaruhi timbangan kita 4 hari ke depan gitu. Spare waktunya sih kalau misalkan nggak disebut cheating itu, infonya sih 5 menit sebelum jam makan sama 5 menit setelah makan. Pertanyaan ke-7 di sini, minum vitamin nggak atau omega gitu. Kalau aku sih nggak minum vitamin yang macam-macam ya. Aku cuma minum vitamin habatus sauda aja itu. Nggak yang tentang penurunan berat badan, dan aku juga nggak konsumsi obat-obatan untuk menurunkan berat badan. Jadi aku benar-benar pure olahraga 45 menit dan no gula, no tepung, no santan, no minyak kayak gitu, dan konsisten makannya di jam yang sama. Setelah 2 minggu ke 3 minggu itu kita kurangin porsinya. Jadi aku nggak minum obat-obatan. Pertanyaan yang ke-8. Di sini diet aku ke dokter juga atau hanya ikut Katia aja? Jadi kalau aku, jujur aku nggak ke dokter. Aku bener-bener hanya ikutin pola makannya Katia, dan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan tubuh aku gitu. Jadi kadang kan memang seharusnya makan, kalau snack tuh kan buah atau crackers kayak gitu kan. Kadang aku juga ganti jadi sayur gitu, yang tadi aku bilang sayur bayam gitu. Jadi tapi lebih ke buah gitu. Pertanyaan ke-9 di sini, aku ada olahraga lain nggak selain jalan 45 menit gitu. Kalau aku sih nggak ada olahraga lain ya, cuma cukup jalan 45 menit aja. Karena kalau misalkan kayak olahraga gym, terus zumba atau aerobik gitu kan, itu hanya bisa menaikkan massa otot, sedangkan jadi timbangannya nggak turun. Sedangkan aku maunya timbangan aku kalau aku nimbang turun gitu. Jadi aku bener plek banget ngikutin jalan 45 menitnya Katia Aristia, dan itu juga nggak capek juga kan. Nah kebetulan aku kan kerja turun di stasiun ke kantor itu nggak terlalu jauh ya, cukup 30 menit deh aku jalan kaki tuh. Di situ lumayan juga kan, ngirit ongkos gitu kan.
yang tadinya 15.000 jadi bisa disimpan gitu. Ya, badan juga enak karena kan dari fungsi jalan sendiri itu juga manfaatnya banyak banget ya gitu, hanya jalan aja gitu. Nah, jadi kalau misalkan aku kan dari stasiun ke kantor aku 30 menit tuh, udah 30 menit. Nah, itu nggak langsung 45 menit no. Kalau Katia kan nonstop ya, kalau aku 30 menit. Tapi aku berpikirnya pas pulang, itu kan aku dari tempat tapping kartu ke stasiun, itu kan aku jalan lagi. Terus nanti turun turun stasiun ke alat transportasi yang lain untuk ke rumah, itu kan aku jalan lagi. Ya pasti ada, aku berpikirnya aku sehari ada jalan 45 menit meskipun nggak nonstop, karena kan kalau Katia kan nonstop 45 menit, kalau aku 30 menit dari perjalanan dari stasiun ke kantor, sisanya dari yang tapping saat ke peron, terus dari turun kereta tapping lagi sampai ke alat transportasi lain, itu menurut aku udah 45 menit. Jadi Mams bisa atur sendiri deh 45 menitnya. Setidaknya sehari itu 45 menit gitu. Dan itu pasti yakin turunnya banyak kalau misalkan sehari itu ada yang 45 menit. Oke, pertanyaan terakhir nih yang ke-10 ya. Cara numbuhkan niat dan konsistennya itu gimana sih? Gitu kan. Cara niatnya itu udah harus ditanamin dulu ke hati. Gue mau kurus gitu kan. Gue mau bajunya muat lagi gitu di hati ya. Terus pengen untuk kesehatan juga gitu kan. Jadi pokoknya intinya untuk kesehatan gitu ya. Dan biar baju-baju juga pada muat lagi, jadi postur tubuhnya bagus lagi kayak gitu. Nah itu memang harus niat yang kuat. Dan kebetulan nih kan aku lagi udah nggak diet nih gitu, tapi lagi mau mencoba diet lagi gitu biar mencapai target aku. Sebenarnya belum mencapai target aku sekarang adalah 55, tapi baru tercapai 65 gitu. Nah keburu baju-bajuku udah pada muat semua, terus niat aku untuk diet lagi tuh kayaknya jadi jatuh lagi gitu, karena semuanya udah muat bajunya gitu kan. Kayaknya mesti beli yang ukurannya lebih kecil lagi biar berasanya bajunya nggak muat lagi gitu kan. Nah itu untuk niatin itu memang susah banget, tapi harus kuat. Dan sekarang aku lagi mau mencoba lagi untuk diet, mudah-mudahan berhasil seperti diet aku yang pertama gitu. Memang itu harus udah di mindset kita, makan segitu, makan yang sudah ditimbang-timbang itu cukup untuk tubuh kita gitu. Itu langsung pasti perut kita juga mengikuti dari pemikiran kita. Kan katanya kalau misalkan otak kita berpikirnya seperti itu, yang lain mengikuti gitu kan. Itu sih, jadi bener-bener harus niatnya kenceng dulu nih. Kalau niatnya ntar sakit lagi atau apa gitu. Jujur aja, aku selama diet itu gak pernah masuk angin. Nah setelah aku lepas dari diet, aku sering masuk angin. Jadi makan aku jadi kan gak teratur kayak gitu. Cuma makan aku sekarang gak diet, tetap no minyak, no tepung, no santan ya kayak gitu. Atau gula, itu aku memang gak makan sama sekali sekarang. Cuma waktunya yang tadinya konsisten teratur, sekarang makannya nggak dijam-jamin lagi. Itu yang aku namakan nggak diet. Jadi aku tetap nggak makan yang kayak goreng-gorengan, di mulut aku jadi kayaknya rasanya aneh gitu. Jadi kan bagus ya untuk kesehatan juga. Yang tadinya aku doyan banget goreng-gorengan, sekarang aku nggak terlalu suka goreng-gorengan gitu, karena udah kebiasaan seperti itu. Jadi aku nggak makan. Terus yang tadinya aku suka es campur, manis-manis kayak gitu, kopi-kopian yang kayak gitu, nah itu aku sekarang nggak minum, karena menurut aku jadi kayak nyelep aja gitu, gimana ya, kayak kemanisan gitu kan. Biasanya kan pakai gula yang itu ya, gula diet kan ya. Nah setelah minum minuman yang kayak gitu, jadi kayaknya nggak enak aja di mulut lagi gitu. Oke, ada satu lagi nih pertanyaan nih. Pernah nggak sih ada lagi diet, terus orang-orang tuh kayak nyinyir, kayak apaan sih diet segala gitu kan. Nah
ya pasti kalau misalkan kita lagi diet tuh ada aja yang kayak gitu kan, ntar sakit lagi gitu kan. Pasti ada aja yang kayak gitu. Cuma ya kita nggak usah pikirin orang mau ngomong apa, kan sekarang kan udah bebas berpendapat ya. Nah kalau misalkan itu nggak usah pusing-pusing mikirin gituan, konsisten aja. Yang sehat itu kita, yang bodinya bagus itu kita, Mam. Pokoknya kalau misalkan makan teratur sesuai di jamnya, kita nggak akan sakit, nggak akan masuk angin. Dan itu kebukti banget. Aku 1 bulan itu nggak pernah ngerasain sakit, karena kan metabolisme tubuh kita kan bagus ya, karena jalan itu kan membuat sel-sel kita itu jadi aktif kembali untuk metabolisme tubuh kita kayak gitu. Terus makanan kita juga makanan sehat, nggak jajan-jajan di luar kayak gitu. Terus makanan kita juga teratur jamnya gitu, nggak yang telat makan dan segala macamnya kayak gitu. Itu omongan orang sih nggak perlu didengar ya. Yang sehat itu kita, yang bodinya bagus itu kita juga gitu. Dan kalau misalkan kepikiran kita mau cheating gitu, kita pikir aja setelah timbangan kita turun, kita juga bisa kok makan makanan itu gitu. Jadi tenang aja, sekarang nih turunin aja berat badan dulu. Nanti kalau misalkan timbangan kita udah turun, ya otomatis juga kita bisa makan lagi sih makanan itu gitu. Memang kangennya sih minta ampun, apalagi kan aku pencinta banget bakso ya. Nah, itu bener-bener bikin kangen aja sih selama 1 bulan itu. Oke, itu Q&A dari teman-teman aku yang udah aku rangkum ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau Moms ada yang mau ditanyakan, bisa komen aja di bawah ini ya gitu. Nah kalau misalkan lagi butuh motivasi atau makanan apa sih yang aku makan, atau minuman apa sih yang aku minum kayak gitu, snack apa sih gitu, bisa komen aja di sini yang aku mau bikin video apa kayak gitu. Nanti aku mudah-mudahan ada waktunya aku bikinin video lagi, aku jawab pertanyaannya gitu. Oke Mam, jika video kali ini bermanfaat untuk moms dan yang lainnya, boleh dong dibantu like, subscribe, dan komen. Juga dibantu di-share ke teman-teman moms yang berniat untuk diet. Semoga kita selalu sehat bersama. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.